Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas hematologi 2, indeks eritrosit bagian kedua. Nah, untuk jelasnya, teman-teman lihat dulu bagian pertama di indeks eritrosit untuk melihat apa saja yang diperiksa. Ini adalah kelanjutannya di channel ATLM Indonesia, channel yang memberikan informasi seputar laboratorium dan pembelajaran online bagi teknologi laboratorium medik, baik yang masih kuliah atau yang sudah bekerja. Materinya yaitu cara perhitungan MCP, MCH, MCHC, dan indeks lainnya, serta kesimpulan anemia. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Kita mulai dengan indeks eritrosit dulu. Yang kita ketahui terdiri dari apa? MCP, MCH, MCHC, VI, CI, dan SI. Dan ini ada 6 buah yang utama, walaupun ada juga yang lain nanti. Tapi ini yang utama yang wajib kita pelajari. Dan dari yang 6 ini, 3 di atas yang sangat wajib, yaitu MCP, MCH, MCHC. Nah, dari yang 3 ini, intinya adalah MCP dan MCH sebenarnya. Oke, langsung saja kita bahas materinya, yang mana sebelumnya jangan lupa subscribe, baru yang berkunjung ke channel saya, kemudian bunyikan lonceng notifikasi nanti apabila ingin dapat pembaruan video-video yang saya upload. Jangan lupa like bila suka, unlike tidak suka, beri komentar di kolom komentar bagi yang ingin berkomentar. Oke, kita mulai. Main corpuscular volume atau MCV. MCP ini menyatakan volume rata-rata dari sebuah eritrosit atau fer. Jadi kalau ada bahasa ujian nanti bahasa Indonesianya fer adalah MCV. Nah, kita mengulang sedikit materinya. Untuk mencari MCV ini harus diketahui nilai hematokrit dan jumlah eritrosit per milimeter kubik darah. Jadi ukur dulu ya hematokrit pasien dan eritrosit pasien. Nah, bila sudah dapat, lalu nilai normalnya 80 sampai 94 femtoliter untuk MCV. Harus dihafal ya teman-teman. MCV 80 sampai 94 femtoliter. Bagaimana rumusnya? Nah, ini rumusnya. MCP sama dengan hematokrit dibagi eritrosit dikali 10 femtoliter. Keluarlah femtoliter. Nah, 10 femtoliter ini adalah konstanta yang dibuat oleh ilmuwan dulu atau para ahli hematologi zaman dahulu. Nah, satuan lain dalam mikron kubik, ya kan? M3 atau mikron 3 mikron kubik. Berguna MCV ini untuk menentukan jenis anemia berdasarkan ukuran. Jadi nanti eritrositnya ada ukuran kecil, ukuran besar, dan ukuran sedang atau normal. Nah, kita pindah ke MCH, yaitu main corpuscular hemoglobin. Nah, si MCH ini bagaimana? MCH ini menyatakan banyaknya hemoglobin dalam eritrosit rata-rata, atau di bahasa Indonesiakannya adalah HER. Kalau nanti teman-teman ada soal diketahui HER berarti adalah MCH. Untuk mencari MCH ini harus diketahui nilai hemoglobin dan eritrosit per milimeter kubik darah. Cari dulu ya hemoglobin dengan eritrosit. Nilai nomor MCH nilai normalnya 28 sampai 32 pikogram atau Pg. Rumusnya sebagai berikut. Hemoglobin dibagi eritrosit dikali 10 Pg sama dengan titik-titik Pg. Pg ini konstanta yang dibuat untuk menghitung ini. Lalu gunanya apa?
Untuk menentukan jenis anemia berdasarkan warna, nanti ada warnanya merah sekali, ada yang merah biasa, ada yang pucat. Jadi ada 3 nanti. Nah, keduanya ini kita simpulkan sebagai berikut. Indeks anemia berdasarkan volume yaitu si MCV, anemia makrositer, MCP-nya lebih dari 94 ml. Anemia normositer, MCV antara 80 sampai 94 ml. Anemia mikrositer, MCP kurang dari 80 femtoliter. Sementara untuk indeks anemia warna dari MCH, anemia hiperkrom bila MCH-nya lebih dari 32 Pg. Anemia normokrom MCH antara 28 sampai 32 pikogram. Sementara anemia hipokrom MCH kurang dari 28 pikogram. Nah, ini dua ini yang penting. Kemudian kita pindah ke MCHC. Main korpuskular hemoglobin konsentrasi. Jadi hemoglobin itu dalam satu sel berapa? Nah, itu kira-kira adanya yang ingin diketahui. MCHC ini menyatakan banyaknya kadar hemoglobin yang didapat dalam eritrosit rata-rata atau KHER. Jadi satu biji eritrosit berapa hemoglobinnya? Nah, ini yang ditanyakan rata-ratanya. Untuk mencari MCHC ini harus diketahui nilai hemoglobin dan nilai hematokrit darah. Cari hemoglobin dulu dan hematokrit. Bagaimana nilai normalnya? Nilai normalnya 32 sampai 36 gram per dl. Rumusnya sebagai berikut. MCHC hemoglobin per hematokrit dikali 100% sama dengan gram per dl. Nah, untuk gunanya yaitu mengetahui anemia berdasarkan saturasi. Jadi saturasi atau konsentrasi kejenuhan hemoglobin dalam satu eritrosit. Nah, ini penurunan nilai MCHC dijumpai pada anemia hipokromik, defisiensi zat besi, serta talasemia. Nanti kalau misalnya nilainya rendah, MCHC-nya, asumsi kita adalah pada anemia hipokromik, kurang zat besi dengan talasemia. Jadi 3 inilah yang arahnya ke arah MCHC kurang. Lalu kita pindah. Masih kita mengulang lagi teori anemia berdasarkan indeks eritrosit. Maka hasil perhitungan MCP dan MCH dapat digunakan sebagai indeks atau jenis anemia. Anemia berdasarkan morfologi yaitu anemia mikrositik hipokrom, anemia normositik normokrom, anemia mikrositik normokrom, anemia makrositik normokrom. Sebagaimana gambar di samping ini adalah kombinasi antara MCV dan MCH. Tinggal kita ambil dari sebelah vertikal dan horizontal dikombinasikan. Maka muncullah kombinasi keduanya. Nah, lanjut kita pindah ke indeks lain. Nah, kita mengulang indeks lain yaitu volume index atau VI, yaitu hematokrit didapat dibagi hematokrit normal dibagi eritrosit didapat dibagi eritrosit normal. Kalau color index, jadi volume index ini adalah MCV-nya. Kalau color index ini adalah MCH-nya. Jadi CI sama dengan HB didapat dibagi HB normal dibagi eritrosit didapat dibagi HB eritrosit normal. Jadi bagi-bagi kan. Tapi perhitungannya nanti tinggal dikalikan silang dengan teknik matematika. Saturasi indeks atau SI yaitu hemoglobin didapat dibagi hemoglobin normal dibagi hematokrit didapat dibagi hematokrit normal. Ini adalah perpanjangan dari MCHC. Pada prinsipnya 3 ini adalah MCP, MCH, MCHC. Untuk nilai normalnya masing-masing sama yaitu 0,9 sampai dengan 1,1. Nah, sesuai dengan di judul tadi, kita melakukan soal perhitungan cara penyelesaiannya dan kesimpulan akhirnya. Nah, ini ada data. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan data sebagai berikut. Titik 2.
Hemoglobin 10,0 gram per dl. Eritrosit 3,3 juta sel per milimeter kubik darah. Hematokrit 31%. Nilai normal hemoglobin 15,0 gram per dl. Eritrosit 5 juta dan hematokrit 45%. Nah, untuk yang terakhir ini adalah untuk menghitung CI, VI, dan SI. Jadi kalau misalnya ini ada berarti nanti menghitungnya untuk indeks eritrosit yang lain. Nah, pertanyaannya, tugasnya, hitung MCP, MCH, dan MCHC pasien. Tugas pertama. Tugas kedua, hitung VI, CI, dan SI pasien. Tugas ketiga, sebutkan jenis anemia pasien. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya memang HB-nya rendah 10 itu adalah anemia. Tapi kalau pasiennya 14 HB-nya atau 16 itu tidak anemia. Jadi tidak ada nanti dikatakan anemia. Ya kan? Cuma nanti indeksnya bisa disebutkan. Jadi perhitungan ini lebih arahnya ke arah pasiennya hemoglobinnya rendah atau di bawah 10 atau 10. Misalnya 7 atau 8 atau 5. Langsung saja kita bahas cara perhitungan MCP dan MCH dulu. Langkah pertama yaitu langkah 1, siapkan data pasien. HB 10 gram per dl, sudah. Hitung eritrosit 3,3 juta milimeter kubik bila dalam angka 3.300.000 diubah dulu dalam juta yaitu 3,3. Nah, kemudian hematokrit 31%. Nah, ini sudah. Jangan lupa memasukkan rumus itu juga dimasukkan satuannya teman-teman supaya lebih lengkap. Langkah 2, siapkan rumus perhitungan. Tadi sudah ada kita bahas di awal rumus perhitungan. Sudah siap semuanya rumus perhitungan. Lalu masuk ke perhitungan MCP MCH-nya yaitu langkah 3. Hitung MCV. MCV dulu ya kita hitung teman-teman. Caranya MCV yaitu hematokrit dibagi eritrosit dikali 10 fl. Nah, masukkan angkanya 31% dibagi 3,3 juta dikali 10 fl, keluarnya 93,93 fl. Langkah 3 selesai. Oke semuanya, jangan lupa gunakan alat untuk menghitung misalnya kalkulator atau cara manual. Pindah kita lanjut ke langkah 4. Hasil perhitungan bandingkan dengan nilai normal. Karena MCV berarti kita membandingkan nilai normal dari MCV yaitu 93,93 fl. Sementara nilai normalnya 80 sampai dengan 94. Apakah masuk di dalamnya? Oh ternyata masuk. Berarti langkah 5. Cocokkan indeks volume anemia. Nah, ini indeks volume anemia kita ambil. Ternyata dia di warna yang tengah yang merah karena dia di dalam 80 dan 94. Berarti dia anemia normositer. 1, simpan dulu ya. Pasien ini anemia normositer. Kita pindah lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah 6. Hitung MCH teman-teman ATLM Indonesia. MCH ya dihitung. Pelan-pelan kita masukkan dulu rumusnya. MCH sama dengan hemoglobin dibagi eritrosit kali 10 Pg pikogram. Sudah selesai? Tulis. Lalu siapkan penghitungan kalkulator. 10 gram per dl dibagi 3,3. Nah tadi kan datanya ada. Dikali 10 Pg. Hemoglobin tadi 10. Eritositnya 3,3. Keluarlah hasil 30,30 Pg. Nah, sudah dapat kan? Langkah selanjutnya langkah 7 yaitu hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai normal. Berapa nilai normal MCH? 30,30 Pg nilai normalnya 28 sampai 32. Ternyata dia masuk di dalam nilai normal. Berarti dia dikatakan apa? Normal. Langkah 8. Cocokkan indeks volume anemia.
Bagaimana caranya? Kita ambil. Oh, ternyata dia adalah anemia normokrom. Catat ya, anemia normokrom, warnanya normal. Tadi kan volumenya normal, warnanya normal. Nah, sudah kan? Karena dia masuk di 28 sampai 32. Masuk kita ke langkah selanjutnya yaitu langkah 9. Hitung MCHC. MCHC sama dengan rumusnya hemoglobin dibagi hematokrit dikali 100%. Lalu kita masukkan angkanya yang didata tadi. 10 gram per DL dibagi 31% dikali 100%. Keluarnya 32,32 gram per DL. Jadi satu eritrosit kadarnya 32,32 gram per DL. Nah, nanti kita bandingkan dengan nilai normalnya di langkah 10. Hasil perhitungan bandingkan dengan nilai normal. Ternyata MCHC 32,25 itu masuk di dalam 32,3 sampai 32 sampai dengan 36 gram per DL. Artinya dia tidak masuk sesuai yang tadi, anemia kurang besi bukan, talasemia bukan, ya kan? Anemia hipokromik juga bukan. Nah, ini sudah masuk kan? Nah, jadi kesimpulannya dia bukan dari anemia 3 anemia tadi, anemia kurang besi, anemia hipokromik dan anemia talasemia. Kita pindah ke langkah selanjutnya, langkah 11. Yaitu hitung VI, volume index. VI sama dengan, nah ini rumusnya, hematokrit didapat dibagi hematokrit normal dikali dibagi eritrosit didapat dibagi eritrosit normal. Rumusnya kan agak sulit ini. Nah, masukkan angkanya. 31 bagi 45 dibagi 31 dibagi 5. Lalu keluar dengan cara menghitungnya disilangkan. Diputar yang bagian kedua, 5,0 naik, 3,3 turun. Jadi 31 kali 5,0 kali dibagi 45 kali 3,3. Ya kan, keluar hasilnya 1,04. Nah, ini perhitungannya kali silang saja ya supaya mudah. 1,04. Lalu angka 12 bandingkan dengan nilai normal. Nilai normalnya itu berapa? 0,9 sampai dengan 1,1. Ternyata dia masuk, berarti normal volumenya. Kita pindah lanjut ke langkah 13. Hitung CI, color index. CI sama dengan, nah ini rumusnya teman-teman. Hemoglobin didapat dibagi hemoglobin normal dibagi eritrosit didapat dibagi eritrosit normal. Masukkan angkanya sebagai berikut. 10 bagi 15 dibagi 3,3 bagi 5. Kali silang dengan memutarnya. 10 kali 5 dibagi 15 kali 3,3. Jadi didapat hasilnya 1,01. 1,01. Masuk kita ke langkah 14. Bandingkan dengan nilai normalnya. Nilai normal universal yaitu 0,9 sampai dengan 1,1. Berarti dia masuk. Berarti dia ini warnanya adalah normal. Kita pindah lanjut ke langkah 15. Kita menghitung SI-nya, saturation index. Rumusnya sebagai berikut. Wah, ini CI ya. Sorry masih belum terubah, harusnya SI. Nah, SI HB didapat dibagi HB normal dibagi hematokrit didapat dibagi hematokrit normal. 10 bagi 15, 31 bagi 45. Kali silang 10 kali 45 dibagi 15 kali 31. Maka didapatkan 0,97 teman-teman. Nah, sudah kan mudah kita menghitungnya. Kemudian masuk kita ke langkah 16. Bandingkan nilai normal universalnya. 0,9 sampai dengan 1,1. 0,97 itu masuk di dalam 0,9 dan 1,1. Berarti dia normal. Nah, langkah selanjutnya, langkah 17, kita lakukan jenis anemia pasien itu apa. Nah, ini yang penting, ini yang paling penting dari langkah tahapan terakhir. Langkah 17, lihat hasil MCP dan MCH.
Bila HB di bawah nilai normal, maka disebutkan anemianya. Misal nilai normalnya itu 12,0 gram per dl, HB pasien tadi 10. Berarti anemia kan? Nah, MCV-nya 93,93. Itu adalah normositer atau normositik. Pilih nanti salah satu ya, normositer atau normositik. MCH-nya 30,30 berarti normokrom atau normokromik. Normokrom atau normokromik. Nah, langkah selanjutnya, langkah 18, kesimpulan. Nah, conclusion-nya ini adalah memperhatikan HB-nya di bawah 12, 10 kan, berarti dia adalah anemia, pasti sudah anemia. Jadi sesuai dengan umur dan jenis kelamin ya. Anemia normositer normokrom dengan mengambil di MCP dan MCH. Alternatifnya bisa juga anemia normositik normokrom. Atau ada juga nanti yang membalik, ada anemia normokromik normositer atau anemia normokromik normositik. Sama saja. Tapi yang bagusnya yang seperti ini, anemia normositer normokrom. Nah, ini sudah kesimpulannya seperti ini. Lalu karena anemia normositer normokrom berarti dia ini anemia tanpa ada perubahan dari sel darah baik volume atau warnanya. Jadi dia kurang darah ini karena mungkin dia perdarahan. Bukan karena kekurangan besi atau kekurangan vitamin B12. Jadi bukan itu kasusnya. Nah, itu saja kira-kira teman-teman. Materi tentang cara menghitung MCP, MCH, MCHC, indeks lain dan kesimpulan anemia. Salam ATLM Indonesia, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmunya teman-teman. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.